Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bani Adam Aliksan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0479359927. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data atau STSI 4104 yang diajarkan atau dipimpin langsung oleh Bapak dosen Mahmud Yunus, Eskom, MPD, MT. Pada video kali ini saya diminta untuk menyelesaikan 3 soal, yang mana ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah ini, yaitu 3 soal ini merupakan soal bahasa program Java. Langsung saja saya akan bacakan soal pertamanya. Soal pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in, first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, langsung saja di sini saya sudah menginstal Java dan juga sudah menginstal Visual Studio Code untuk bahan atau untuk alat mengerjakan tugas 2 ini. Langsung saja, seperti permintaan yang tadi harus menggunakan package stack ya. Yang pertama harus membuat PSVM-nya dulu. Kita buat kelasnya dulu. Kemudian PSVM-nya tidak nyala, saya harus ketik otomatis. String. Kemudian import stacknya. Kita import stack dulu. Kemudian di main programnya panggil stack. Tipe data integer. Dengan nama tumpukan. Kita jadikan si uh, cetakan ini. Oke. Kemudian kita buat variabel data input, variabel array data input. Kita isi 10 tipe data integer. Dan basenya 80. Kemudian setelah inisialisasi stack dan integernya, saya akan
hapus dulu ya, masukkan datanya. Kita kasih sort dulu. Oh, di sini masih belum masuk karena habis install ulang. Sort system. Oke, kita pakai for data input, kemudian belum ikut, tumpukan dot push, masukin ke data, kemudian system dot print, kita shoutkan push data, ditambah data. Oke, kemudian setelah for ini shout lagi, print, kita slash n, isi stack sebelum pop. Oke, kemudian kita buat integer data keluar dulu. Integer data keluar. Integer data keluar. Merupakan tumpukan .pop pakai function pop. Oke, kemudian shout lagi, print. Ini untuk pengeluaran data yang paling atas. Terus ditambah data keluar ya. Oke, kemudian yang terakhir system dot out dot print string isi
sudah di pop POP, kemudian ditambah keluar kita bentukkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini bahasa ini uh, programnya sekarang akan dites. Kita tes. Oke, ada yang tidak expect di sini. Nah, kurang lebih seperti ini harus. Oke, melanjutkan yang soal nomor satu. Tadi saya sudah mengecek ternyata ada salah di integer yang sini, bahwa di sini karena ini merupakan uh, tipe data yang OOP ya, objek, jadi saya harus menggunakan I besar. Kemudian stack di sini saya masih salah tadi menggunakan stack kecil S-nya, dan di sini juga nama class-nya, nama filenya ada ketidakbedaan. Oke, sepertinya sudah sama. Saya akan compile. Java sih. Oke, sudah berhasil di compile. Saya akan execute file kelasnya. Nah, di sini sudah berhasil di compile, bahwa proses push itu ada 8, itu saya membuat dari 10 sampai 80. Kemudian penjelasan ini stack sebelum POP ini masih sama. Kemudian dengan menggunakan stack, kemudian uh, function pop di sini, maka ini bisa mendapatkan data pop yang paling atas gitu. Ibarat kalau misalnya kita menyusun piring dan ingin mencucinya, maka kita akan mengambil piringnya itu yang dari atas dulu, bukan yang dari bawah. Kemudian mencetak lagi stack yang sudah di POP-nya, hilanglah yang terakhir dimasukkan. Dan begitu juga seterusnya, jika di pop lagi maka yang hilang akan duluan tuh 70, kemudian 60, 50, 40, 30, 20, dan terakhir 10. Jadi seperti inilah untuk jawaban tugas nomor 1, bahwa uh, stack dan apa namanya .pop ini atau uh, function pop ini mengambil urutan yang paling bisa dibilang atas, paling atas, dengan menggunakan package stack ini. Baik, melanjutkan ke tugas yang kedua, soal yang kedua. Uh, Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in, first out, menggunakan minimal tipe data integer, menampilkan proses enqueue dan dequeue, serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu prosesnya. Untuk soal yang kedua, saya sudah menginstal ulang JDK 21, di mana sebelumnya saya menggunakan JDK 17 dan 26 dan 25, kemudian banyak sekali errornya, di mana saya tidak bisa uh, memanggil automatically complete dari syntax dan package, dan saya sudah uh, mentroubleshootikannya di soal nomor 2 ini. Langsung saja sesuai permintaan. Di sini saya akan membuat kelasnya dulu, implementasi queue.
Kemudian membutuhkan package linked list, juga package QWU import linked list. Oke, kemudian import dot QWU. Oke, pada main programnya buat ini dulu, buat cetakannya. Oke, Q integer tipe datanya, kemudian namanya antrean, dan jadikan new linked list. Kemudian setelah membuat cetakannya, membuat array dulu, data input namanya, kemudian diisi dengan 8 tipe data, 11, 12, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 67, 88. Kemudian sudah membuat array-nya. Oke, sudah error sudah tidak ada. Kemudian proses enqueue dulu untuk menambah data. Proses enqueue, enqueue, enqueue dengan kita tambahin antrean, terus dengan metode add masukin data.
saya di sini error. Saya harus menggunakan for. Proses queue. Nah, di sini integer datanya disebutkan. Baru masuk ke for-nya. Kita masukkan yang tadi. Yang ini jadi hapus. Nah, seperti ini. Kemudian setelah for yang ini, sebelum dequeue. Antrean. Oke. Kemudian untuk logika dequeue-nya, menghapus data berarti untuk logika dequeue-nya itu kita kasih komen dulu. Proses dequeue. Proses dequeue. Proses dequeue. Nah, untuk dequeue-nya kita pakai integer inisialisasinya. Integer nanti data, nama data keluar. Kemudian kita isi metode poll. Oke, kemudian shout lagi, kita shoutkan sistem untuk println data yang di dequeue. Dequeue itu data yang paling depan ya. Data yang paling depan. Data yang paling depan kita tambahkan data keluar. Oke. Kemudian kita shoutkan lagi slash m isi queue sesudah dequeue. Isi queue setelah dequeue-nya adalah kita panggil antrean. Oke, inilah
jawaban dari soal nomor 2. Sekarang saya akan merunning ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari runningnya. Karena saya menggunakan OpenJDK yang sudah sangat matang dan uh, sudah sangat sinkron, jadi tinggal mengeklik running di menu ini dan otomatis keluar hasilnya. Tidak seperti yang soal nomor 1, saya harus mengetikkan dulu, belum juga ada error-errornya, dan sekarang sudah tidak ada error sama sekali. Oke, jawabannya seperti yang dikodekan, bahwa persen Q masukkan datanya itu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 masing-masing bertipe data integer dan jumlahnya 8. Pertama, diprintkan dulu sebelum DQ, bahwa jelas ini masih ada nomor 11, di mana nomor 11 ini adalah nomor pertama atau uh, di array-nya itu yang 0. Kemudian proses DQ, di mana proses DQ ini data yang diambil paling depan adalah data 11. Di sini proses DQ, data yang paling depan adalah data 11. Nah, ini adalah proses DQ-nya di sini. Kemudian isi Q setelah DQ itu jelas hilang nomor 11-nya karena sudah diambil, yaitu sisa 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 dan keambil yaitu nomor 11-nya. Dengan uh, uh, mengimport package linked list dan Q ini, bahwa kita bisa mengambil data yang paling pertama masuk gitu. Ibarat ketika kita menutup piring 8 piring dan kita ingin mengambil paling bawah, nah itu caranya dengan seperti ini. Jadi yang paling bawahnya itu diambil, yaitu 11. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, melanjutkan ke soal nomor 3, di mana buatlah program Java mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksortnya. Oke, langsung saja. Sudah membuat filenya. Public class. Oke, saya gede. Lalu ini ada debug. Nah, coba saya lanjutkan. Yang pertama, import array. Kita import ini aja, array saja. Oke, sudah. Kemudian inisiasi dengan data acak dulu. Array dan array. Kemudian data nama array, isinya
tata tidak urutnya seperti ini. Oke. Nah, kita saut dulu. Kita print dulu sebelum di baru sistem output print line. Data sebelum urut, kemudian array.toString. Oke, jangan kecil. Oke. Quick sort.
Boy. Oh, ini udah ada yang di atasnya.
kemudian data I merupakan jadi data J. Setelah itu data J merupakan temp. Oke, masih di public static partition. Di tanggal 1 data di tanggal 1 merupakan data hike. Nah, data hike merupakan temp. Lalu return kan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk soal 3 jawabannya sort dari data acak menjadi terurut, waktunya di run. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang tadinya datanya acak kemudian menjadi urut. Ya, 8 integer ini, 8 array ini jadi urut. Yang tadinya tidak acak menjadi urut 5, kemudian 7, kemudian 12, kemudian 23, kemudian 32, kemudian 34, kemudian 45, kemudian 62. Oke. Itu jawaban dari soal nomor 3, di mana dengan menggunakan sort ini kita bisa mengurutkan data yang tidak acak ya, dengan mengimport arrays juga, terus dengan uh, dua function, yaitu method function quicksort, kemudian method partition. Oke, baik, mungkin itu saja video yang dapat saya tampilkan pada tugas 2 kali ini dari mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.